sedih. Dia panjang, dia nadanya gini. Agus sedih. Agus sedih banget. Agus sedih. Agus sedih banget. Agus sedih. Sedih. Agus sedih. Agus sedih banget. Udah ya, udah. Kecewa. Berarti nggak di ujung, ya bisa rasakan lah. Ternyata 3 orang Gus yang viral ini pernah di-spoiler dari cerita Naruto. Kita tahu kan, sekarang ini masih viral-viralnya 3 orang dengan kata Gus. Ada Agus A atau yang kita kenal dengan Agus Sedih, dimana dia ini memakai tutup mata karena kasusnya yang sangat-sangat complicated banget. Tapi karena kasusnya tersebut, dia ini malah dihujat oleh orang-orang. Nah, ada juga Agus B atau yang dikenal netizen dengan nama Agus Nohen, yang dimana dia ini viral juga. Walaupun memiliki kekurangan atau disabilitas, tapi dia menjadi terduga kasus pelecehan yang korbannya sampai 13 orang loh. Nah, Gus yang terakhir ada Gus Miftah atau yang biasa dipanggil netizen dengan Uchiha Miftah, Gus es teh atau Gus alergi es teh, dengan kasusnya yang mengolok-ngolok bapak penjual es teh. Sampai satu Indonesia sakit hati karena perkataan Gus Miftah. Nah, sadar gak sih, ketiga Gus ini ada loh di versi Naruto-nya. Kalau kalian sadar, di Naruto Shippuden episode 303, kita diperlihatkan salah satu karakter Tayuya. Kalau kalian ingat, dia ini adalah anak buah dari Orochimaru. Dia ini pernah ngesummon 3 monster yang ciri fisiknya seperti 3 Gus yang kita sebutkan tadi. Dimana monster pertama memiliki mata yang ditutup, mirip seperti ciri-ciri fisik dari Gus A atau si Agus Sedih. Yang kedua, ada monster yang tidak memiliki kedua tangan, mirip seperti Agus B atau si Agus Nohen. Dan yang terakhir, ada monster yang memiliki rambut gondrong, mirip seperti Gus ketiga atau yang dikenal dengan Gus Miftah. Nah, pertanyaannya, ini sebuah kebetulan apa gimana gitu? Terus kalau gini, siapa si Tayuyanya? Dan siapa Orochimarunya? Bayangin, masa dari dulu kondisi negara kita di spoiler dari cerita anime Naruto? Begini cara Agus Buntung bisa perdaya belasan mahasiswi sampai pasrah di homestay. Penetapan tersangka Iwayan Agus Suwartama, pemuda berusia 22 tahun penyandang disabilitas, masih menyiksa banyak tanya, termasuk bagaimana caranya ia melakukan hal itu dan kenapa korban tidak melawan. Terbaru Dirkrimum Polda NTB Kombes Syarif Hidayat mengungkap cara Agus memperdaya korbannya. Awalnya korban sedang jalan-jalan sambil merekam suasana Taman Udayana, Mataram. Agus yang sebelumnya tidak dikenal korban menghampiri. Mereka berbincang, lalu di tengah obrolan Agus meminta korban melihat pasangan lain yang sedang pacaran di taman. Korban tiba-tiba menangis dan teringat mantan pacarnya. Korban menceritakan satu hal yang dia lakukan dengan mantan pacarnya dulu. Tindakan itu disebut Agus sebagai dosa, sehingga dia harus disucikan dengan ritual mandi suci. Korban awalnya menolak ajakan Agus, tapi Agus terus memaksa, mengintimidasi, dan mengancam akan melaporkan tindakan korban ke orang tua korban. Akhirnya, korban terpaksa menuruti kemauan Agus. Sementara menurut Ade Latifah Fitri, pendamping korban sekaligus ketua komunitas Senyum Puan, Agus menggunakan berbagai cara untuk melemahkan mental korbannya. Dengan manipulasi yang semakin intens, korban merasa semakin terpojok. Hingga akhirnya, ia dibawa ke sebuah homestay di mana kejadian itu terjadi. Meskipun korban sempat melawan secara verbal, ancaman yang terus-menerus membuatnya tak berdaya. Setelah kejadian di homestay tersebut, korban berusaha menghindari Agus. Namun, ancaman dari pria itu terus berlanjut, memaksa korban untuk tetap dalam tekanan. Di tengah rasa takut yang luar biasa, korban akhirnya menghubungi seorang teman untuk meminta bantuan. Mereka bertemu di Islamic Center Kota Mataram, di mana teman-temannya berhasil menghadapi Agus. Teman-teman korban wanita menilai ada yang salah dari Agus Buntung dan memilih mendukung korban untuk melaporkan kejadian ini kepada pihak berwenang.
Pada malam itu juga korban bersama teman-temannya melangkah ke kantor Polda NTB. Kasus ini kemudian terungkap lebih luas. Ade mengungkapkan bahwa ada korban lain dengan cerita serupa. Hingga kini sudah ada belasan korban yang bersuara, 6 korban yang teridentifikasi, dengan 2 orang bersedia memberikan kesaksian. Modus yang digunakan Agus dinilai seragam dengan tekanan psikologis sebagai senjata utamanya. Di sisi lain, polisi telah bergerak cepat. Kombes Syarif Hidayat dari Polda NTB menjelaskan bahwa bukti-bukti kuat termasuk kesaksian korban telah mengarah pada penetapan pria itu sebagai tersangka. Dukungan dari para pendamping korban pun terus dilakukan membantu korban untuk memulihkan kondisi psikologisnya di tengah proses hukum yang berjalan. Es tehmu cik okeh ra? Masih. Ya kono didol goblok. Oh kon borong. Oh kon borong. Es tehmu cik okeh ra? Masih. Ya kono didol goblok. Dolen dhisik, engko lak rong payu wis takdir. Jadi ana cerita tasawuf niku, ana bakul es karo bakul bakso niku jejer. Sing bakul es niku ndonga, ya Allah muga-muga hawane panas. Soale lak panas ngombe es rasane seger. Sing bakul bakso ndonga, ya Allah Gusti muga-muga udan adem. Soale adem-adem biasanya mangan bakso rasane enak. Kira-kira umpama dina niku adem. Berarti dongane bakul es niku kira-kira diijabah napa mboten? Tetap wae diijabah dalam bentuk yang lain. Ese ra payu tapi awake sehat. Mulih ndelah bojone meteng. Niku lak ya nikmat. Kok ditinggal bakul es kok meteng? Kan banyak terjadi di mana-mana.